Makan mahabbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, tanpa cinta kepada Rasulullah, maka umat Islam itu tidak dapat mencintai Allah. Kalau ada soalan kenapa ini mahabbah Rasulullah, sehingga majlis ini pun dinamakan majlis Rasulullah SAW. Karena cinta Rasulullah adalah syarat untuk mendapatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa mencintai Rasulullah SAW, maka tidak mungkin dan mustahil dan tidak akan pernah merasakan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat-ayat di Al-Quran dan hadis, kita ambil 3 saja karena masa. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Man di sini mausul, tetapi di dalam ilmu nahwu juga mengandung makna syarat. Barang siapa yang telah mentaati Rasul, barang siapa yang tengah, bukan telah, karena di situ fi'il mudhari'. Barang siapa yang tengah atau yang selalu mentaati Rasul, maka dia sudah mentaati Allah. Jawabannya maka berarti cinta Allah syaratnya adalah cinta Rasulullah SAW. Bahkan juga ketika Rasulullah SAW di Madinah, bahkan mulai di Mekah, dakwanya disokong oleh orang-orang yang masuk ke dalam jamaah Islam yang kecil pada masa itu. Nabi meminta baiat, meminta janji. Kita tahu cerita tentang Baiatul Aqabah dan baiat-baiat lain. Di Al-Quran itu diabadikan ayat-ayat tentang pembaiatan, perjanjian untuk menyokong dakwah Rasulullah SAW. Salah satu ayat itu mengatakan, "Innal ladzina yubayyi'unak innama yubayyi'una Allah. Innal ladzina yubayyi'unak innama yubayyi'una Allah." Ketika Rasulullah menggunakan innal ladzina yubayyi'unak, sesungguhnya orang yang berbaiat, berjanji kepada Rasulullah SAW, innal ladzina yubayyi'una innama yubayyi'una Allah, kemudian menggunakan innama. Dalam bahasa Arab, innama adalah adatul hasr, artinya bahwa baiat kepada Nabi itu semata-mata secara hakikat adalah baiat, janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa Nabi tidak akan sampai ke Allah. Nabi itu adalah wasilah yang agung yang menutupi Allah. Jika tidak disingkat Nabi, maka tidak dapat Allah. Dan ayat yang terakhir ini yang sangat dalam. Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengatakan satu ayat yang berbunyi, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Ini input insyadiyah, syarat. Jika engkau cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Niscaya Allah mencintaimu. Jawabannya Allah mencintai jika engkau mengikuti Rasulullah SAW. Jika Allah mencintai, artinya Allah mencintai karena kita mengikuti Rasulullah SAW.
Kalau sudah Allah mencintai, maknanya kita punya cinta karena Allah bagi cinta itu. Maka kita dapat mencintai Allah. Namun tidaklah Allah itu dapat kita lihat. Sedangkan berinteraksi kepada Allah dengan akhlak. Pada hadis mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah. Dan Allah telah menyematkan akhlaknya semua. Bukan setengah, bukan 10%, bukan 20%, bukan 50%, 100%. Akhlak sempurna Allah telah disematkan kepada jelmaan makhluknya, ciptaannya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan pujian Allah kepadanya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlak. Tuan-tuan. Oleh sebab itu Nabi dikatakan dalam Al-Quran itu cahaya. Maaf, dari 3 ayat ini kita simpulkan bahwa mencintai Allah syaratnya adalah mencintai Rasulullah SAW. Itu sebabnya majelis ini dinamakan Mahabbah Rasulullah, agar kita boleh menyembah Allah dan mentauhidkan Allah dan mencintai Allah. Cinta dulu kepada Rasulullah SAW. Kita tadi telah mendengar, dada saya kembang dan kempis mendengar Ustazuna Syekh Asri menceritakan bagaimana para sahabat itu mencintai Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang telah berhasil mencintai Allah melalui Rasulullah SAW. Maka itu sebabnya di dalam Al-Quran Rasulullah dikatakan Nuran mubina, Sirajan munira, atau rahmatan lil alamin. Itulah yang disebut Nur Muhammad, di mana Nabi menyeru, mengajak, berdakwah makhluk ini, mengajak makhluk ini kepada Allah dengan nur ini, dengan nur mahabbah. Cintai aku lebih dari diriku sendiri. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Rasulullah pernah bersabda, kullu ma sabbaballahu fi qalbi fasababtuhu fi qalbi Abi Bakar. Sesuatu yang telah dituangkan oleh Allah ke dalam hatiku, cinta, dan aku telah tuangkan cinta itu kepada Abu Bakar. Cinta Allah syaratnya cinta Rasulullah. Jika kita cinta kepada Rasulullah, maka kita mendapatkan cinta Allah yang sudah diberikan kepada Rasulullah, kemudian mewaris cinta itu ke kita. Jika kemudian orang yang cinta Rasulullah mencintai orang yang seterusnya, dan orang itu mencintainya, maka mewaris kembali cinta itu. Tuan-tuan dan puan-puan, yang ketiga, ketahuilah bahwa cinta itu adalah sumber akhlak. Makanya Nabi bersabda, innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Sehingga orang-orang sufi itu mengatakan cinta dengan akhlak itu adalah identik. Mereka membuat rumusan bahwa cinta dan akhlak itu adalah arak para kekasih, dan jasad para aulia, para sholihin adalah cawan-cawan cinta. Di dalamnya ada akhlak dan cinta Rasulullah SAW. Jika dia meminum, maka dia mendapatkan arak cinta dan arak akhlak itu. Itulah ittiba hakiki, akhlak hakiki dan cinta hakiki. Maka majlis ini dinamakan mahabbah Rasulullah SAW. Akhirnya mereka melantunkan nyanyian-nyanyian tentang cinta. Salah satu lantunannya, daratu usul gharam bainal mawali. Telah beredar cawan cinta itu di tengah para pencinta. Bajadathumul istilam, maka bertambah mabuk mereka. Artinya itu rumusan simbolik. Ketika mereka mencintai orang yang mencintai orang yang mencintai orang yang mencintai Rasulullah SAW,
maka warisan akhlak Allah itu innaka la'ala khuluqin azim, takhallaqu bi akhlaqillah. Maka terus sumber cinta itu menjadi sumber akhlak. Tuan-tuan dan puan-puan, coba kita lihat. Orang ketika mencintai seseorang, maka timbul di dalam hatinya keyakinan, kepercayaan, cemas, harapan, sabar kepada kekasihnya. Tanpa cinta tidak akan lahir dari diri manusia itu. Itu yang diminum dari ittiba. Itu yang diminum dari suhbah. Dan itulah yang diminum dari majelis ini. Majelis ini mengobati rohani yang tidak diobati di lembaga-lembaga pendidikan, hanya mengobati akal, tapi sakit. Dulu ada ulama yang mengaji talaki, tetapi tidak ada mahabbah ikatan antara murid dan tidak ada akhlak tarbiyah. Maka seorang soleh setiap saat lalu di depan rumahnya dan merasa melihat bahwa mereka membaca Al-Quran dan hadis tapi kering, membaca kitab-kitab tapi kering daripada cinta dan akhlak. Maka tidak sabar orang soleh itu dan mengetuk pintunya dan ingin menjadi tamunya selama 3 hari. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan guru itu tahu bahwa orang soleh ini, bahwa orang yang meminta agar bermalam 3 hari di rumahnya adalah orang yang soleh. Maka dia menerima sebagai kehormatan tamu dia. Orang soleh itu meminta, boleh tak pengajianmu selama 3 hari cuti? Maka cutilah pengajian itu. Apa yang dilakukan oleh orang soleh itu bersama tuan guru itu di dalam biliknya setiap hari selama 3 hari? Apakah dia memberi nasihat? Apakah dia membacakan Al-Quran, hadis, atau kitab-kitab? Tidak. Diajak berkasidah tentang cinta Rasulullah SAW. Qasidahnya hanya berisi cinta Rasulullah SAW. Tidak ada lagi. Seperti lantunan qasidah dari awal sampai akhir. Cinta. Selama 3 hari barulah tuan guru itu meminum dari cawannya arak cinta itu. Selepas 3 hari setelah tuan soleh itu balik meninggalkan rumahnya dan mulai hari keempat mengaji, tuan guru itu masuk dari biliknya dengan membaca qasidah cinta. Pada saat itulah lahir dari orang itu orang-orang yang alim dan berakhlak dan soleh. Tuan-tuan dan puan-puan, betapa majelis ini diperlukan dan tepat jika majelis ini dinamakan majelis mahabbah Rasulullah SAW. Karena cinta adalah sumber akhlak. Dari cinta maka akan lahir semua akhlak. Jika cinta Rasulullah, maka semua akhlak Rasulullah akan lahir dari cinta itu. Dan itu asalnya, hakikatnya adalah akhlak Allah dan cinta Allah Subhanahu wa taala. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita rasa bersyukur majelis ini dilaksanakan, diselenggarakan dengan penuh adab sopan santun sesuai dengan adab syariah. Maka mudah-mudahan selawat, qasidah, pujian yang kita lantunkan dari tempat ini sampai ke kubur Rasulullah SAW dan Rasulullah mendengarnya, dan ini menjadi saksi ketika Rasulullah ingin memberikan syafaat kepada kita semua nanti di akhirat. Untuk akhir, saya ingin mengajak kepada tuan-tuan dan puan-puan membaca selawat 3 kali saja. Karena jika satu orang 3, ini kalau ada 200 kali 3, maka mudah-mudahan kita mendapat pahala bukan 3, tetapi sejumlah orang yang ada di sini kita mendapat pahala selawat itu, di mana Rasulullah pernah bersabda, jika seorang berselawat kepada Rasulullah 1, Allah berselawat kepada kita 10. Kalau berjumlah ini 200 kali 3 menjadi berapa? 200 kali 3 600. Ya, maka kita mendapat pahala 600 pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala dzatil Muhammadiyah waghfir lana ma yakunu wa ma qad kan. Allahumma salli ala dzatil Muhammadiyah waghfir lana ma yakunu wa ma qad kan. Allahumma salli ala dzatil Muhammadiyah waghfir lana ma yakunu wa ma qad kan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta semua yang ada kita bangun, insyaAllah semua kita bangun. Karena balik lagi sikit, insyaAllah semua kita bangun. Dan kita sama-sama dengan selawat dan tasbih sama mengalah dalam hadis. Silakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya
sebelum kita bersurat dan pengumuman yang dimaklumkan, pertamanya esok ada program anak-anak berselawat di sekolah menengah kebangsaan agama Al-Irsyad ke-8 hingga ke-12. Kemudian pada 5/5 Tunul Mahabbah Rasulullah di Masjid Seri Empangan di Kebun Tebal sama dengan Syekh Muhammadin, dan di luar sana ada jualan buku Syekh Muhammadin dan CD ceramah Habib Omar di Bukhari Babawuni, dan juga CD lantunan Mahabbah, lantunan qasidah Darul Hadis boleh dapatkan di luar sana. InsyaAllah tuan-tuan dan puan yang kemudian siapa yang tertinggal rantai tangan dalam tandas kalau jumpa dengan isteri saya. Kemudian backbeat ni depan saya ni sampai tertinggal boleh jumpa dengan saya. Jadi kita ucapkan terima kasih jazakallah kepada semua yang menjayakan program ni. Mudah-mudahan Allah akan berkati kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.